Hati-hati calon jamaah haji batal berangkat karena nggak lolos pemeriksaan kesehatan ini. Ya, begitulah teman-teman. Padahal udah nunggu belasan tahun, udah lunas biaya hajian, tinggal berangkat, malah gagal gara-gara kesehatan. Dan yang bikin kaget, mulai hajian tahun 2026, aturan kesehatan buat jamaah tuh bakal jauh lebih ketat dari sebelumnya. Kayak bener-bener disaring sih, siapa aja yang boleh berangkat, siapa yang harus ditunda dulu, bahkan siapa yang langsung dinyatakan nggak layak berangkat. Jadi kalau dulu mungkin penyakit tertentu masih bisa disiasati dengan surat dokter atau perawatan ringan, nah sekarang nggak bisa lagi teman-teman. Ya siap-siap aja, karena mulai tahun 2026 Kemenkes bareng Kemenag dan WHO nerapi health screening haji versi baru yang jauh lebih ketat. Tapi emangnya apa aja sih penyakit yang bikin seseorang dilarang berangkat haji mulai tahun 2026 nanti? Dan kenapa aturan ini dibuat makin ketat? Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas daftar penyakit yang dilarang untuk jemaah haji di tahun 2026 di Jejak Baitullah. Oke, kita mulai dulu dari yang paling dasar ya. Setiap jemaah yang mau berangkat haji tuh wajib lolos dari pemeriksaan istisha kesehatan. Simpelnya istisha itu artinya kemampuan. Jadi kalau secara fisik dan mental kamu nggak mampu nih buat menunaikan haji, ya otomatis belum dianggap memenuhi syarat. Dan mulai tahun 2026 nanti, standar istisha ini nggak main-main loh. Kenapa? Karena suhu di Arab Saudi makin ekstrim. Bisa tembus 50 derajat Celcius di siang harinya. Dan banyak banget jamaah tahun-tahun terakhir yang tumbang bahkan sebelum wukuf di Arafah. Nah, dari situ pemerintah sadar, haji bukan cuma soal niat dan biaya, tapi juga soal kesiapan tubuh. Sekarang kita masuk ke listnya ya. Ini dia penyakit-penyakit yang bikin jamaah haji tahun 2026 gak boleh berangkat. Yang pertama, penyakit jantung berat. Kalau teman-teman punya riwayat gagal jantung, pasang ring tapi belum stabil, atau tekanan darahnya masih tinggi banget, ya otomatis ditunda. Soalnya di sana tuh aktivitasnya gila-gilaan. Jalan kaki bisa sampai 9 km per hari. Naik turun tangga, suhu panas, belum lagi stres fisik. Kalau jantungnya nggak kuat nih, ya bisa bahaya banget kan. Yang kedua, paru-paru kronis, termasuk PPOK, asam berat, atau yang masih pakai oksigen portable. Karena kondisi udara di Mekah dan Madinah tuh kering banget, debunya tinggi, dan oksigennya tipis di area padat. Jadi kalau paru-parunya nggak stabil, mending jangan dulu maksa berangkat deh. Yang ketiga, gagal ginjal yang masih cuci darah rutin. Ini juga termasuk kategori tidak layak berangkat. Karena di sana nggak semua daerah punya fasilitas hemodialisa yang aman dan steril buat jamaah. Dan pemerintah nggak mau nih ambil resiko kehilangan jamaah di tanah suci. Karena hal yang sebenarnya bisa dicegah. Yang keempat, diabetes yang belum terkontrol. Kalau kadar gulanya masih naik turun ekstrim, luka kecil aja belum sembuh, atau masih minum insulin tinggi, ya otomatis ditunda. Karena suhu ekstrim bisa bikin dehidrasi parah dan memperburuk kondisi. Yang kelima, stroke dan gangguan saraf berat. Kalau baru aja kena stroke atau masih kesulitan jalan tanpa alat bantu, itu juga jadi alasan nggak boleh berangkat. Karena di sana nggak ada toleransi buat jamaah yang nggak bisa mandiri. Dan jangan lupa, banyak ritual yang butuh tenaga besar seperti tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumroh, itu semua fisiknya kudu kuat. Yang keenam, gangguan mental berat. Nah, ini sering luput dari perhatian nih. Tapi mulai tahun 2026, pemeriksaan kejiwaan bakal lebih detail. Karena selain bisa membahayakan diri sendiri, juga bisa menyusahi jemaah lain. Yang ketujuh, kanker stadium lanjut. Nah, kalau lagi dalam masa pengobatan aktif kayak kemoterapi atau radioterapi, otomatis masuk kategori tidak layak berangkat. Soalnya kondisi tubuhnya masih lemah banget dan infeksi di sana bisa berakibat fatal. Tapi nih jangan salah paham dulu, bukan berarti semua penyakit otomatis bikin gagal berangkat ya. Ada juga kok kategori layak dengan pendampingan. Contohnya kayak diabetes tapi terkontrol, hipertensi ringan, asma yang bisa dikendalikan, kolesterol tinggi tapi stabil. Nah, itu masih bisa ditolerir. Nah, jamaah kayak gini masih boleh berangkat asal ada pendamping yang ngerti kondisi dan bisa bantu di lapangan. Dan pastinya nih, sebelum mereka berangkat harus dapat clearance dari dokter Kemenkes lewat pemeriksaan istisha nasional. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih pemerintah makin ketat nerapi aturan ini? Jawabannya simpel, karena angka kematian jamaah di Tanah Suci meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir. Data resmi dari Kemenkes nunjukin, selama musim haji 2024 aja, lebih dari 450 jamaah Indonesia meninggal dunia loh.
Jadi mulai tahun 2026, Kemenkes mau memastikan semua jemaah yang berangkat benar-benar dalam kondisi prima. Bukan cuma cukup sehat, tapi fit to perform. Oh iya, buat teman-teman yang udah daftar haji dan khawatir nih karena punya penyakit tertentu, jangan panik dulu. Masih ada waktu buat persiapan kesehatan. Mulai dari sekarang, coba deh rajin kontrol ke dokter. Turuni berat badan kalau berlebihan. Jaga pola makan, kurangi garam, gula, dan makanan yang berlemak. Dan yang paling penting, rutin olahraga ringan. Karena di mata dokter haji bukan soal umur, tapi soal kondisi fisik. Banyak jemaah umur 70-an yang tetap lolos istisqa karena sehat banget. Tapi ada juga yang umur 40-an gagal berangkat karena kolesterol dan tekanan darahnya yang nggak stabil. Dan ini penting banget ya, mulai tahun 2026 semua jamaah juga bakal melewati health monitoring sistem berbasis AI. Jadi hasil pemeriksaan kesehatan bakal tersimpan online dan bisa langsung diverifikasi sama Kemenkes Pusat dan Otoritas Arab Saudi. Bahkan katanya sistem ini bakal terhubung langsung sama data imigrasi dan visa haji. Kalau hasilnya tidak layak, ya otomatis visanya nggak bisa dicetak. Jadi kesimpulannya, daftar penyakit yang dilarang untuk jamaah haji 2026 ini sebenarnya bukan buat nyusahin, tapi buat melindungin. Karena ibadah haji itu bukan sekedar perjalanan spiritual, tapi juga ujian fisik yang luar biasa berat. Dan kalau kita belum siap secara fisik, mending sabar dulu deh. Perbaiki kesehatan, baru berangkat di tahun berikutnya dalam kondisi terbaik. Nah, buat teman-teman gimana nih? Apakah aturan ini terlalu ketat atau justru perlu dibuat untuk menjaga keselamatan jamaah? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Dan kalau video ini gak bantu teman-teman lebih ngerti soal haji dan umroh, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan updatean terbaru seputar dunia haji dan umroh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bareng aku Uzri Arkan di Jejak Baik.